berisi kampanye hitam terhadap Capres nomor urut 2 Jokowi masih terus beredar di sejumlah daerah. Tabloid ini ditemukan beredar di pondok pesantren di kota Surabaya, Jawa Timur, dan Ciamis, Jawa Barat. KPK mengatakan tidak pernah mengeluarkan data tentang kebocoran anggaran negara yang besarnya mencapai 7.000 triliun rupiah seperti yang disampaikan Capres Prabowo dalam debat Presiden Minggu malam. Ini kok kelihatannya Pak Jokowi itu sepertinya jelek semua gitu loh. Nggak ada sama sekali bagusnya. Ini kan salah gitu loh. Terbalik fungsinya itu. Malah jadi tidak suka dengan cara seperti itu. Jangan terprovokasi, kita kepala dingin, hati dingin. Justru membantu membukakan mata masyarakat. Siapa calon yang menghalalkan segala cara dan siapa calon yang menghalalkan hanya cara yang halal. Tabloid obor rakyat yang berisikan kampanye hitam masih saja beredar di masyarakat. Tabloid obor rakyat ditemukan beredar di sejumlah pesantren di kota Surabaya, Jawa Timur. Tabloid ini berisi kampanye hitam terhadap calon presiden nomor 2 Joko Widodo. Seperti yang terjadi di pesantren An-Nur yang terletak di Woncolo, Surabaya, di mana menurut pengasuh pondok pesantren ini mereka mendapat 2 kali kiriman pada bulan Mei dan awal bulan Juni ini masing-masing sebanyak 20 eksemplar. Selain di Surabaya, hal serupa terjadi juga di pondok pesantren Darussalam Nadwatul Ummah, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pengasuh ponpes ini mengaku memiliki 20 eksemplar tabloid obor rakyat mulai dari edisi 1 hingga edisi 3. Asalnya tabloid mingguan ini sudah dibaca oleh seluruh lapisan pesantren mulai dari pengurus hingga para santri. Salah seorang Dewan Guru Ponpes Darussalam Ciamis, Saiful Rohman, menuturkan tabloid ini dikirim setiap seminggu sekali melalui kurir dengan jumlah 15 eksemplar, namun hingga kini pihak pesantren tidak mengetahui identitas pengirimnya. Meski isi pemberitaan tabloid obor rakyat ini dituding telah menyudutkan salah satu capres, pihak Darussalam menjamin tidak akan mempengaruhi sikap politik warga pesantren. Pemberitaan tabloid obor rakyat yang berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap Capres Jokowi dilaporkan tim sukses Jokowi JK ke Mabes Polri. Pendukung Jokowi berharap kepolisian dapat mengusut tuntas tabloid yang hingga kini masih beredar di sejumlah daerah itu. Beredarnya tabloid obor yang berisi fitnah dan kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo dianggap dapat menjadi permasalahan bangsa karena menyebarkan kebencian berdasarkan sara. Tim sukses Jokowi JK melaporkan 2 orang yang diduga terlibat di balik penyebaran dan terbitnya tabloid obor rakyat. Menurut Taufik Basari, selaku tim sukses Jokowi JK, penyebaran fitnah pada calon presiden Jokowi sudah patut untuk dibawa ke ranah hukum karena sudah masuk ke dalam unsur-unsur pidana. Edisi pertama obor rakyat ini, kita sudah bisa menemukan muatan-muatan, substansi-substansi yang dapat memenuhi unsur delik-delik pidana. Ya. Yang pertama tentu delik penghinaan dan fitnah 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga ada unsur delik penyebaran kebencian atas dasar golongan, ya, termasuk suku, agama, dan ras dan antar golongan. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Roni Sompi, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus tabloid obor rakyat yang dilaporkan oleh tim sukses Jokowi JK. Roni Sompi juga mengatakan pihaknya akan segera menyelidiki lebih lanjut dan memanggil terlapor jika sudah mempelajari laporan dari tim sukses Jokowi JK. Adalah upaya untuk menentukan bentuk pidana apa yang bisa dipersangkakan berdasarkan laporan yang diterima hari ini. Apakah bagian dari undang-undang pers atau pidana umum dalam KUHP ataukah masih ada bagian dari unsur pidana pemilu yang bisa kita terapkan dalam proses penyidikan. Kasus penyebaran fitnah melalui tabloid obor rakyat pada Capres Joko Widodo dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk karena jika hal ini tidak diselesaikan dapat mengakibatkan perpecahan antar bangsa. Oleh karenanya, pihak kepolisian diharapkan segera mengusut kasus tabloid penyebar fitnah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pihak istana
membantah keterlibatan mereka dalam penerbitan tabloid obor rakyat yang berisi kampanye hitam terhadap Capres Jokowi. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah ada keterlibatan istana dalam penerbitan tabloid obor yang berada di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sudi mengatakan mereka akan memanggil Setiardi Budiono terkait soal ini. Ya tidak benar lah, ya kalau istana kan kita tahu semua dari dulu Presiden sudah dimanapun beberapa forum di mana beliau selalu menekankan bahwa kita netral itu bukan basa-basi. Buktinya kan beliau buktikan dimanapun pada TNI, pada Polri semua juga beliau sampaikan seperti itu, ya. Jadi tidak pada posisi berpihak. Kalau ada seperti begitu, ya mungkin kalau mau persoalannya secara hukum, ya, supaya jelas siapa yang berbuat itu. Jangan dikait-kaitkan dengan istana. Istana, kalau yang saya tahu tidak ada istana bermain di wilayah itu, ya. Akan ada investigasi internal, Pak, karena kan dia stafnya juga. Ya, Pak, itu nanti oleh atasannya, ya, ada atasannya, ada Felix, ya, ada Seskap nanti untuk menindaklanjuti, ya. Sebelumnya Setiardi Budiono yang mengaku sebagai pemret majalah itu sudah membenarkan bahwa dia bekerja sebagai asisten dari staf khusus Presiden bidang pemerintahan dan otonomi daerah Felix Wanggai. Dan dia mengatakan sudah mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas politiknya. Saya adalah asisten staf khusus Presiden yang memiliki latar belakang jurnalis. Tapi secara etika tentu saja saya tidak boleh melibatkan institusi saya. Ini adalah kerjaan pribadi. Oleh karenanya, Atasan Anda? Felix Wanggai. Dia tahu soal itu? Saya bukan hanya, Pak Felix bukan hanya tahu, saya izin cuti kepada beliau untuk melakukan aktivitas politik, bukan aktivitas politik, yang membuat tabloid ini, dan saya mengajukan cuti ke beliau. Wanggai belum dapat diminta komentarnya terkait pengakuan Setiardi ini. Namun melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa sebagai pegawai negeri sipil, sikapnya netral soal pencapresan. Sebelumnya Dewan Pers sudah mengatakan bahwa tabloid obor bukan merupakan produk jurnalistik dan isinya merupakan kampanye hitam terhadap salah satu capres yang bertarung di Pilpres mendatang, yaitu Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah pemimpin redaksi media nasional menilai tabloid obor rakyat yang berisi fitnah dan menjelek-jelekan Jokowi bukan merupakan produk jurnalistik. Sebuah penerbitan itu jadi penerbitan dan absolut penerbitan pers itu, satu adalah diterbitkan oleh sebuah badan hukum, itu syarat mutlak. Kedua, ketika ada terbitan bentuknya tabloid, majalah apapun yang tidak diterbitkan di badan hukum, itu bukan penerbitan pers. Kedua, dia mencantumkan alamat redaksi yang jelas dan pasti. Ketiga, dia mencantumkan alamat percetakan, siapa yang mencetak penerbitan ini. Di obor, syarat-syarat itu hampir tidak dipenuhi. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa obor ini bukan produk jurnalistik. Pastikan bahwa kalau emang ini didasari oleh kebohongan, itu yang harus betul-betul ditindak. Karena bahaya sekali. Masyarakat ingin memperoleh pencerahan, masyarakat ingin memperoleh informasi, tapi kemudian harus dipaksa menerima sesuatu yang dari sisi perolehan, dari sisi proses saja sudah dengan cara-cara kebohongan. Ini yang sangat bahaya. Saya dengar dari teman-teman di PVI maupun di Dewan Pers, dianggap bukan karya jurnalistik karena tidak diterbitkan oleh perusahaan pers. Jadi dari segi formalitas itu dianggap bukan karya jurnalistik karena tidak diterbitkan oleh perusahaan yang khusus untuk menerbitkan pers. Sementara Ketua Dewan Pers Bagirmanan menyatakan tabloid obor rakyat tidak memenuhi dua unsur utama produk jurnalistik, yakni memenuhi syarat-syarat penerbitan pers dan memenuhi standar jurnalistik. Oleh karena itu, kasus tabloid obor rakyat harus diusut secara hukum pidana. Ini tidak memenuhi itu sehingga seperti saya mengulangi mempunyai MOU apabila ada pemberitaan semacam ini luar jangkauan pers dan ada orang yang merasa dirugikan oleh berita itu, misalnya merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dinista sehingga menjadi persoalan hukum, masalah itu menjadi sepenuhnya
persoalan penegak hukum. Untuk itu kami tadi bertemu dengan Pak Roni dari Polri untuk menjelaskan posisi Dewan Pers seperti ini. Untuk sekaligus minta perhatian Polri kalau memang ada pengaduan agar itu diproses oleh kepolisian. Tetaplah bersama kami untuk informasi lain sesaat lagi.